Yuk kita nonton ini. Kembali lagi di konten musuh masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan Coki air the real musuh Garuk daki terus, bukan garuk daki masyarakat. anjing. Coki punya julukan Ih kok nggak baru. bisa sih? Coki Suara nih ya, gue naikin dikit ya. Tuh suara udah full, cok. Suara udah full loh. kemarin di Twitter menegaskan kalau Udah. dia menjadi the real musuh masyarakat. Coki banjir. Masih tertawa Coki. Lo enggak, gue tertawa ngeliat gestur lo. Cara ini noise-nya gimana? Saya diem doang modal. Podcast. Gedein suaranya. Cara gedeinnya? OBS. Full, sudah? Udah full, cok. Enggak, tapi menurut gue ya Udah ini. Semoga Elgatonya Batam. Udah Batam, Pak. Dari tadi saya udah kresek-kresek. Di kanan emulatornya. Hah? Yang mana? Ini. Bukan. Ini. Bukan. Itu kanan atas. Ini. Ini. Audio. Tunggu bentar. Itu kanan atas demo. Mana? karena lo udah bawa nih Ya. masalah Twitter Dah. kemarin. Udah. Tapi gue seneng lo, maksud gue bukan. Udah. Gue seneng gue kejelasin dulu. Ya. Gue seneng adalah karena ternyata Twitter ternyata memberikan harapan untuk umat manusia Udah, Cok. bahwa ternyata di Indonesia masih banyak orang. Udah kan? Bener dong. Udah bersalah ngeyel. Tapi katanya ente bercanda pas gak tepat katanya. Iya. Tapi kalau kita lihat di sosmed banyak orang yang bercandain banjir langsung di lokasi banjir loh Coki. Iya ya. Tidur-tiduran di kasur, main-main air. Udah. bercanda. Masih kurang. Sumpah kecil banget. Ini udah gua tuh udah full, Cok. Tuh. Udah full. Dan keran Karena Nih, karena coba. bedanya ya dia bukan gua aja. Kalau gua Dah. kayaknya emang udah banyak yang sebel. Ya udah, ini Ya orang-orang request itu, cu. Udah. Yang masih bisa bilang itu kurang, coba ya kalian ke THT. Apa perlu gua teriakin di sini? Hah? Aman ya? Bahas dong, bahas. Iya, kenapa dibahas? Satu tweet aja rame ya kan? Apalagi dibahas dalam satu episode. Tidak mengikuti kata hati Anda kita. Oke, Tapi Coki. ya, idahlah udah lewat juga kan. Yoi. Dan udah banyak yang terjadi di bulan Januari ini. Tapi menurut gua sebelum kita mulai ke topik kita kali ini, gua harus ngasih tahu sesuatu Tretan Muslim bahwa di awal tahun ini banyak yang terjadi dan akhirnya apa yang terjadi di awal tahun ini Tretan Muslim membuat gua jadi tahu posisi gua di mana. Oh. Di tanah yang kering. Waduh ya Allah. Aku udah dengerin. Aku pikir ada secerca pertobatan dari cocot Coki cukup jarinya yang berdosa berpecandain banjir. Ditutup dengan di posisi tanah kering. Loh, apa yang salah? Ya benar. Itu kan fakta. Gua kan cuma menyebutkan lokasi geografis gua pada saat itu saya terjadi. pikir Anda menyampaikan empati, maksudnya mengklarifikasi ya, nggak apa-apa banyak yang terjadi. Saya di tempat kering. Sama kalau begitu, Coki. Oke, sekarang kita ngomong mengenai topik kita kali ini. Yoi, apa nih topiknya? Topik kita kali ini tidak kalah kontroversi sih menurut gua. Dan gue secara pribadi tuh seneng banget ngebahas ini karena topik kita kali ini biasanya itu melibatkan orang atau kelompok yang suka dijuluki sebagai SJW. SJW apa? Dan SJW ini apa? baru-baru ini kan lagi apa ya? Lagi tren ya. Lagi SJW apa, tren guys? Gitu. SJW. Social Justice Warrior. Itu apa? Itu apa? Social Justice Warrior itu.
Social justice warrior. Oh, iya, oke. Social justice, oke. No deh. Dan ini menarik untuk kita diskusikan. Jadi topik kita kali ini adalah langsung aja karena biasanya kan lu kan yang nyuruh gua. Kira topik-topik berbahaya harus gua kan yang ngomong kan. Ini kayaknya aman ya. Hah? Nggak terlalu yang aman asal nggak menyinggung agama, nggak menyinggung budaya. Saya berani nyebutin. Oke, silakan. Wah, nggak jelas Joki. Sorry nggak jelas. Mic-nya mati. Coba. Emang gua bantalannya di podcast ini emang brengsek tuh. Jadi menurut kita berdua yang adalah ada tretan muslim juga. Biar jadi barbuk mampus lu. Menurut kita berdua orang disabilitas tidak perlu dikasihani. Nah, sabar. Kita akan jelasin kenapa kita nggak merasa orang disabilitas tuh kan selama ini, aduh kasihan ini, ada ini. Padahal kita nggak pernah tahu isi hati dia. Betul. Jangan-jangan dia pengen biasa aja gitu kan? Betul. Tapi kalau ngomongin disabilitas Tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan salah satu expert. ya, Expert dia anjing. dia katanya pro, Hmm. profesional disabilitas, Expert. dia sudah veteran, sudah puluhan tahun menjadi orang disabilitas. Betul. Kita langsung hadirkan. Kita Tidak. nggak pernah ngundang bintang tamu, sekali bintang tamu orang difabel ya. Kok ketawa itu Coki? Loh, enggak gua menertawakan. Apa lucunya dari orang difabel diundang? Emang Coki. Enggak, tapi kita ini adalah tamu pertama di podcast kita. Ya. Dani Aditya. Mm-mm. Sebelum nanti kita kasih kesempatan, Dani Aditya ini memegang 2 rekor di podcast Musuh Masyarakat. Kenapa? Rekor pertama adalah tamu pertama kita, Mm. dan rekor kedua adalah tamu yang membawa kursi sendiri. Ini dia Dani Aditya. Halo. Goblok, Dani. sumpah goblok. Gimana kabarnya Dani? Ya, cecet aja. Ngapain ditanya kabar? Waduh. Kenapa lu langsung Sudah hardcore sih? Coki nggak bermoral, bintang tamu nggak bermoral. Jangan langsung. Kenapa basa-basinya ke anak cecet mesti apa kabar? Oh, iya, Sehat-sehat. Bener juga sih. Berarti Dani tidak senang ditanya apa kabar. Itu tuh kayak pertanyaan yang udah jelas jawabannya gitu. Kalau mau lu bukan masalahin basa-basinya kan, tapi kenapa pertanyaannya sesuatu yang Anda sudah bisa lihat dong, gitu. Kayak korban banjir ditanya, basah nggak rumahnya? Iya. Enggak, maksud gue itu pertanyaannya kayak ini yang ada wartawan, ingat nggak lo? Oh, Yang rumah orang ya, kebakaran. gimana suasana keluarga? Sepertinya hingar-bingar dan bahagia. Padahal udah jelas ya. Jadi Dani tidak suka ditanya. Mungkin bukan tidak suka, aneh aja. Aneh aja. Terlalu basa-basi Aneh ya. aja. Jadi apa? Kayak Dani gimana keadaannya, masih cacat lah. Oh iya. Itu lebih to the point ya To the kalau kayak gitu point. ya. Iya benar juga sih. Bener kan, kita nggak harus ngasihani orang difabel. Maaf, kita ngomong sama fakta. Kita hadirkan langsung orang difabelnya biar Anda tahu kenapa orang difabel Nyebelin banget emang Dani. tidak perlu dikasihani. Apa ya? Fair sih. Ini kan topik kita kali ini adalah topik yang mungkin akan jadi pembicaraan yang hangat. Kita mulai dari pertanyaan ini aja, Dan. Tadi kan gue sama Muslim bilang difabel. Kenapa kita menggunakan kata difabel? Karena Ih, kurang keras. Suaranya emang kurang keras apa? Guys, suaranya emang kurang keras. Fair sih, tapi yang diomongin fair. Oh, gimana dong? Aman kan? Udah pas anjing. menurut beberapa orang kata difabel adalah terminologi yang paling sopan Paling sopan daripada cacat gitu. daripada cacat. Nah, yang menarik adalah dari mulai kita mengundang Dani di awal tadi, Dani tidak menggunakan kata difabel. Dani langsung menggunakan kata cacat. Kenapa lo tidak menggunakan terminologi yang orang lain menganggap bahwa itu kan yang tersopan gitu? Why? Lalu lebih mudah nyebutnya aja cacat daripada difabel. Saya yang mengalami aja susah nyebutnya loh. Enggak, yang cacat moral ente kayaknya Dani. Oh iya bener ya. Oh, kalau Bener. Sorry. Mungkin bisa dijelasin dulu. Lu tuh penyandang apa sih, Dani? Saya sebal palsi. Gimana? Penyakit Anda aja Penyakit. susah ya. Penyakit yang susah disebutkan penderitanya.
Oh iya, bener juga ya. Kalau flu kan sakit apa? Flu bisa ya. Bisa flu. Dia bahkan penyakitnya sendiri nggak bisa nyebutin. Yang salah dokter yang menemukan kayaknya. Ini Coki. dokternya ngeplay gini. Sudah tahu pasiennya susah ngomong, dokter. Buat siapapun dokter yang kenal siapa yang menemukan cerebral palsy, tolong direvisi. Ini pasien Anda aja susah nyebutnya. Oke, berarti basically tanda kutip kesalahan yang sama dilakukan dengan ya mungkin maksudnya baik untuk mempersopan kata cacat. Tapi akhirnya dari penyakit lo itu sulit untuk diucapkan oleh penderitanya sendiri, dan akhirnya difabel itu untuk beberapa penyandang cacat itu mungkin jadi sulit untuk diucapkan gitu ya. Harusnya mungkin diganti apa? Dani punya usul nggak nama buat penyakit Dani yang udah disebutin? Kulu-kulu. Kulu-kulu. Bunyi-bunyian. Brengsek. Masa penyakit kulu-kulu? Kan lebih gampang. Ya kita mau ngadain sumbangan di kitabisa.com nggak enak. Ayo kita bantu Dani. Kumpulkan duit buat pengobatan kulu-kulu. Jangan kulu-kulu juga, apa gitu. Jadi memang kenapa kulu-kulu? Enggak, kenapa dia terbersit kulu-kulu? Tapi memang secara disebut lebih gampang sih. Gampang ya. Iya, kulu-kulu Daripada sih. cerebral palsy agak susah. Orang normal aja agak susah, Coki. Oke, tapi kita lihat dulu definisi. Enggak sih, menurut gue fair. Ini fair banget. sendiri Ini ya. fair banget. Ini sebenarnya wadaw banget. Di depan kita ada orang disabilitas, tapi kita tetap mengacu kepada Wikipedia Definisi difabel. daripada. Nanti kita cocokin, Coki. Iya. Wikipedia. Coba gue akan nyebutin definisi disabilitas menurut Wikipedia, terus menurut lo benar atau enggak? Sebagai penderitanya, kan nggak ada jawabannya. Masa orang difabel suruh klarifikasi keadaan, Coki? Enggak, difabel Wikipedia bahasa Indonesia. Oke. Oh, Dan ini disuruh menarik, klarifikasi difabel keadaan. itu sangat identik dengan kursi roda gitu ya. Padahal kan ada banyak ininya. Padahal penderita difabel gak kursi roda semua. Yes, benar. Itu pernah jadi masalah nggak sih? Ini sambil gue buka nih. Misalnya orang-orang tuli nggak terima. Saya dong mau dijadiin lambang, misalnya begitu. Itu orang tunanetra kalau dia sakit hati. Kan nggak bisa lihat, Dani. Untungnya mereka gak bisa lihat. Kok untungnya itu kan kasihan. Loh, Kok untungnya? kalau mereka sakit hati lebih kasihan lagi kan. Susah membantah. Silakan Coki, dibacakan Coki. Jadi difabel itu atau disabilitas atau keterbatasan diri, bahasa Inggrisnya disability, itu dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Jadi sebenarnya basically disabilitas itu tidak hanya sesuatu yang berhubungan dengan fisik doang ya. Iya, itu bisa kognitif, berarti kemampuan berpikir, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Berarti ada yang memang ya empat semuanya itu udah ada di dia gitu. Nah, kalau Dani sendiri menurut Wikipedia, tapi sebelumnya ada lanjutan. ada lanjutannya Coki. Istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Jadi ternyata Berbeda ya. yes. Kalau difabel, differently ability atau kemampuan berbeda, itu didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas yang berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang yang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disable. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi Oh, kalau disable misalnya itu ada cacat, guys, yang namanya difabel itu different ability. Jadi kemampuan yang berbeda aja. Ya. Sementara kalau disabilitas atau disability itu didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Tapi kalau menurut lo gimana? Benar nggak itu? Ribet banget ya. Mau jelasin orang cacat aja ribet. Difabel begini, disabel begini. Ya lihat orang kursi roda. Ya itu. Disabel kan D-nya Dani kan. Coki jelasin nih. Bahkan ya penjelasan Coki orang disabel aja nggak ngerti nih. Dani aja yang difabel. Ini salahin orang yang bikin ini Ya anjing. udah Dan, ente mau pilih apa? Ente difabel apa disabel nih? Milih cacat aja lah. Kok milih cacat, kan ada pilihan sehat Dani. Gak ada orang cacat sehat. Oh iya juga ya. Oke, dan dari katanya itu kan beda kan, disabled itu kan disabled, nggak bisa, nggak berfungsi. Oh. Kalau di friendly able berfungsi, tapi dengan cara yang lain. berbeda. Oh. Kita berjalan dengan kaki, Dani dengan kursi roda, Bener. yang ada nosnya.
Gitu kan maksudnya. Tapi lu pernah gak sih kepikiran gitu dan Nggak usah dilanjutin khayalannya Joki. Masa kursi roda dikasih nos? Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita. Kita udah lihat kan Yoi. mengenai apa sih namanya tidak perlu dikasihani. Enggak. Kalau dari kenapa kita ngebawa materi ini? Karena sebenarnya kita terinspirasi sama beberapa jokes stand up lo yang sebenarnya berbeda dengan image yang ditampilkan oleh banyak orang disabilitas di luar sana. Kalau lu tuh malah kayaknya melawan stereotip bahwa kayaknya lu tidak perlu dikasihani sebagai orang yang keterbatasan fisik. Nah, kenapa tuh? Karena kalau dipandang kasihan orang miskin lebih kasihan. Bener juga. Kenapa? Bener ya. Orang miskin lebih kasihan dari difabel ya? Karena disabilitas dan kemiskinan itu tidak selalu identik kan. Benar. Tapi di luar sana faktanya itu identik gitu. Jadi Ngerti kalau nggak? difabel tapi kaya, nggak perlu dikasihani. Nggak perlu. Benar. Duitnya udah banyak. Iya betul. Lebih kasihan mereka yang miskin. Betul. Karena orang miskin walaupun sehat tapi tidak bisa melakukan banyak hal. Dia jadinya disabled. Orang miskin nggak bisa nonton bioskop bukan karena buta, Bukan. ekonominya yang buta. Oh. Dan ini lu punya poin banget sih Dan. Karena kalau di approach-nya dari rasa kasihan, ada lebih banyak yang bisa dikasihani. Karena kan Benar. orang cacat dan orang miskin itu Enggak. Ini bukan apa ya, cuma menurut gue dari awal sampai sekarang mereka ini bilangnya fair banget sih. Fair banget menurut gue. Ini tuh realitas ya, realitas lagi. Ini tuh realistis ya, realitas yang terjadi gitu loh. Ya nggak sih? Benar juga, nggak salah cowok, sumpah. kan sebanding. Tapi kenapa kira-kira itu jadi identik ya Dan? Karena orang-orang gembel yang pura-pura cacat itu. Tapi dia ngomong apa adanya loh, Slim. Ya, sebelumnya kita juga akan bahas Coki. Iya. Dan ini kan ada beda katanya. Ada orang yang cacat dari lahir atau ada yang mengalami kecelakaan. Nah, kalau Dani ini sudah kondisi seperti ini udah sejak kapan Dan? Saya lahir udah pincang biasa. Ya, gimana pincang biasa gimana? Jalan ke samping gimana? Pincang biasa ya. Ya pincang kayak orang kesleo ya. Ya. Tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Waktu umur 5 tahun saya mengalami kecelakaan. Totalitas saya. Waduh, ya Allah. Cacat kok nanggung. Ya Allah. Bukan kita yang ngomong ya, Dani ya, teman-teman ya, tolong dicek suaranya tadi nggak jelas. Itu Dani ya, bukan kita ya. Dan itu akhirnya itu yang menyebabkan lo ada di posisi sekarang ya. Iya. Berarti basically orang keterbatasan fisik itu ada dua macam. Gak bisa. Dan tadi toh Dani enggak salut sama Dani guys. Dani adalah Lord yang sesungguhnya guys. Lord Dani ya, Lord Dani. Gue senang banget nih sama orang yang sudah menerima dengan keadaan. Ada sumpah. dua macam, ada yang dari lahir yang pro kayak saya atau yang newbie yang kemarin kecelakaan. Newbie. Nah, Sekarang nangis. itu lu sebagai orang yang keterbatasan fisik itu lu bisa tahu nggak dari sekali lihat mana orang yang udah pro, mana orang yang newbie? Biasanya Gue nonton apa anjing? Aduh. Ada orang pro sama orang yang newbie. Apa yang gue tonton? Ada klasifikasinya ternyata. Oke. orang pro lebih kuat sih. Oh, I see. Dalam menghadapi hidupnya. Oh. Karena Tampangnya udah nggak murung lagi. Gitu. dia lahir udah. Oh, itu bisa Tapi dilihat dari ini situ beneran, ya? ini beneran kayak gitu. Iya. Kalau dia mungkin baru kehilangan kakinya setahun yang lalu mungkin masih murung. Oke. Dani mungkin setahun 2 tahun awal mungkin masih sedih-sedih. Oh iya, kalau lu kan sebenarnya cukup unik karena lu adalah kombinasi dari keduanya. Udah jatuh ketimpa Ketimpa tangga, kena cat, diomelin mandor, ente. Nah, lu kombinasi yang cukup unik dan karena lu sebenarnya hybrid dari keduanya kan. Hybrid anjing. Lo bener, gua nggak Mungkin bohong. bukan mobil bro, kok hybrid. Ya Allah Nah, Coki. dan akhirnya lu
itu lu ngerasa nggak itu memberikan keunggulan tertentu di lu pada saat lu apa lu jadi bisa memahami orang yang newbie atau gimana gitu? Pertamanya sih ngeluh yang ada, ngeluh sama Tuhan. Tuhan kenapa sih aku diberi kayak gini, bercanda aja Tuhan ini. Tapi makin kelamaan makin terbiasa banyak orang yang kasihan, menganggap juga ya orang kasihan itu. Tapi Bisa dimanfaatkan. Iya. Dulu awal-awal Cacat atau pas sekolah dibully nggak dulu? Sekolahnya berarti di SLB dulu. Dulu saya sempat di SLB. Tapi waktu kelas 2 saya diminta suruh pindah ke sekolah normal, soalnya waktu SLB saya membuli anak cacat lain. Gimana ente difabel moral apa gimana? Ente sekolah di SLB dikeluarin karena ngebully anak cacat. Ente pas ke sekolah nggak lihat kaca apa gimana? Ente kan juga di kursi roda, kenapa ente membuli orang cacat? Gimana? SLB itu udah khusus ente harusnya sadar. Kenapa saya disekolahin di SLB? Karena ente berbeda Dani. Ente ada difabelnya. Kenapa ente membuli orang yang difabel juga? Kita kan kalau kita semuanya seragam, semuanya sama, difabel semua, kita merasa lebih beruntung daripada anak cacat lain gitu loh. Saya waktu itu merasa lebih beruntung daripada teman-teman saya yang buta. Oke. Karena karena teman-teman yang lebih parah. Oke. Dan itu rasa beruntung itu. Dan akhirnya pembulian itu baru mulai saat lu masuk ke sekolah yang normal. Dibilang dasar pincang, sekolah aja di SLB. Nah, saya dikeluarin. Tadi lucu banget. Di normal dibully, di SLB membuli. Sejak itu saya percaya karma itu ada. Jadi akhirnya sampai jadi akhirnya itu lo kecelakaan, dan setelah kecelakaan berapa tahun lo akhirnya bisa berdamai dengan keadaan? Ya sorry, orang tua pada saat tahu Dani dibully itu dia sedih nggak orang tua? Pastinya sedih, tapi sama orang tua gimana sih cara supaya saya jadi kuat? Akhirnya mama saya punya ide dengan cara membuli saya. Emang Anda sekeluarga ya, ada masalah sepertinya ya. Jadi gini, konsep keluarga itu Dani, apabila anaknya sedih dibully di sekolah, kenapa di rumah dibully biar kuat? Bukan begitu caranya. Tapi itu berhasil. Itu works nggak? Berhasil. Gimana buliannya? Kayak waktu saya kalau jalan lama gitu diseret aja gitu. Diseret? Loh, itu mami ya, mama apa yang begitu? Dua-duanya. Itu mami ente geng Nero apa gimana? Kok diseret anak? Soalnya prinsip kedua orang tua saya itu waktu saya kecil, kita nggak bisa menghindari orang yang ngata-ngatain kita, ngelihat kita berbeda, membuli kita. Jadi harus kita yang dikuatkan. Oke, berarti gila, tapi itu cara Sparta banget, bro. Jadi orang yang lahir di lingkungan yang berat itu akan keluar lebih tough. Jadi cara mendidik orang tua tough love ini sebenarnya tough love aja, tough love. Meskipun terdengar kejam, tapi justru dibiasakan. Membentuk. Dikatain nggak sama orang tua? Anak cacat, anak siapa lu? Anak lu dong. Tapi Dani itu works, itu merasa itu works. Lo merasa itu works. Dubok banget. Sorry. Tapi itu yang bisa melakukan begitu mungkin hanya orang tua, Coki. Kita tidak bisa di jalanan begitu dong. Iya, tidak bisa. Aku melihat orang buta, aku ingin menguatkannya. Iya. Mbak, 1+1 berapa? Lihat jari saya. Gak bisa begitu ya, harus orang tuanya. Bisa. Oke, lo punya background dari yang cukup unik, dan lo dibesarkan oleh orang tua lo dengan cara yang cukup unik juga, sampai akhirnya lo bisa menjadi kuat untuk berdamai dengan keadaan lo. Dan menurut lo itu caranya manjur. Makanya kita balik lagi ke topik kita mengenai rasa kasihan. Lo sendiri sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, lo melihat rasa kasihan yang diberikan kepada orang lain itu
kenapa lu kan stand lo di setiap materi lo adalah lo tidak setuju orang cacat dikasihani. Apa alasannya selain lebih banyak orang lain yang perlu dikasihani? Ada nggak alasan lain? Alasan lainnya karena apa? Kita nggak perlu dikasihani karena kita udah lebih unggul dibanding orang-orang yang katanya normal gitu. Oh, jadi Contohnya kita bisa nyuruh orang normal, tapi orang normal gak berani nyuruh kita. Karena kalau orang normal nyuruh Anda diserang juga di Twitter seperti saya dong. Dan benar. Jadi itu ente satu. penyetaraan tuh nggak setuju ente berarti? Penyetaraan nggak penyetaraan Lord Dani perlu sungkem, supaya guys, kita kita nggak sungkem. dipandang beda, tapi nggak begitu caranya dipandang dengan rasa kasihan. Oke, kalau misalnya lo Fair, tidak setuju smart. dengan rasa lo kurang setuju dengan rasa kasihan yang diberikan kepada orang-orang yang menyandang keterbatasan fisik. Kalau gitu apa yang paling penting? Woi, Lord Ilham, GG Dani harus dapat sepeda dari Pak Jokowi. Sepedanya buat siapa, Cok? Buat teman-teman yang Apakah memiliki fasilitas? Apakah atau gini deh, di Indonesia terutama ya, Dani merasa sebagai orang disabel udah memadai belum fasilitas yang ada di jalanan, transportasi udah memadai belum? Apa buat Anda setiap hari Ninja Warrior? Loh, itu kan Kenapa pertanyaan Ninja yang Warrior? valid. Cok! Banyak rintangan, bro. Karena makanya gue mau nanya, Udah iya. ini nggak, udah memadai belum fasilitas di Sabel? Sangat belum sih kalau di Indonesia. Fasilitas yang memadai di Indonesia untuk para difabel atau anak cacat itu adalah rasa kasihan. Dalam banget, bro. Sangat dalam sekali ya. Dalam banget, bro. Oh iya. Jadi daripada mereka melakukan sebuah program yang berdampak nyata yang bisa dirasakan secara langsung oleh teman-teman, ya mereka lebih pilih kasihan aja gitu ya. Tapi tidak, Padahal fasilitasnya tidak dibangun. Karena istilahnya bangun fasilitas itu butuh uang. Yes. Dan mereka masih butuh uang juga. Iya. Betul sosialitanya yang disetarakan dulu, baru anak cacatnya diunggulkan. Iya. Berarti kalau lu lebih butuh fasilitas yang memadai daripada rasa kasihan orang. Iya. Karena rasa kasihan orang pun itu hanya sebatas simpati, tapi tidak akan membantu lu pada saat mau naik tangga gitu. Makanya susah juga kan, maksud gua kan. Nah, ini juga pertanyaan nih. Kalau bis orang cacat mungkin ada. Ya, bis orang cacat. Nah, kalau hiburan Kenapa, orang Pepe? cacat apa? Pepe komen apa? Tergantung cacatnya apa ya. Ngomong apa? Orang tunanetra nggak bisa main. Gua mau nanya, Udah iya. ini nggak? Udah memadai belum fasilitas di Sabel? Sangat belum sih kalau di Indonesia. Fasilitas Sekali ya. Dalam banget, bro. Oh iya. Jadi daripada mereka melakukan sebuah program yang berdampak nyata yang bisa dirasakan secara langsung oleh teman-teman, ya mereka lebih pilih kasihan aja gitu ya. Tapi tidak, Padahal fasilitasnya tidak dibangun. karena istilahnya bangun fasilitas itu butuh uang. Yes. Dan mereka masih butuh uang juga. Iya. Betul sosialitanya yang disetarakan dulu, baru anak cacatnya diunggulkan. Iya. Gua nggak dengar. Berarti kalau lu lebih butuh fasilitas yang memadai daripada rasa kasihan orang. Iya. Karena rasa kasihan orang pun itu hanya sebatas simpati, tapi tidak akan membantu lu pada saat mau naik tangga gitu. Makanya susah juga kan, maksud gua kan. Nah, ini juga pertanyaan nih. Kalau bis orang cacat mungkin ada. Ya, terus bis orang toilet. cacat. Nah, kalau hiburan orang cacat apa? Tergantung cacatnya apa ya. Orang tunanetra nggak bisa main VR ya. Iya, Nggak betul. Pertanyaan lu juga brengsek Oh sih. ya nggak spesifik. Kalau Dani sendiri, kalau Kemana? naik Halilintar, kursi Anda yang ditaruh di rel. Pernah nggak? Maksudnya hiburan, taman hiburan, kemana Dani kalau cari hiburan? Paling cari hiburan, baca buku. Karena memang itu sangat baca buku Yang paling bisa maksimal itu ya. Maksimal itu. Karena kalau ke tempat lain mereka tidak ada fasilitas disabilitas atau keterbatasan fisik, Anda mau mencari hiburan malah olahraga jadinya. Iya. Malah nafas saya ngorban.
Iya, dibuat muter-muter di Dufan. Gue kasih tahu ya, kita kasih tahu aja. Jadi Dani ini punya program yang menurut gue sih brengsek banget. Iya. Di YouTube channelnya Majelis, namanya Difabel on Trip. Jadi basically yang lo lakukan adalah lo jalan-jalan ke tempat rekreasi dan menilai apakah tempat rekreasi ini ramah anak cacat atau tidak. Kebanyakan gimana? Pas awal-awal masih banyak tempat yang tidak ramah disabilitas. Waktu jalan di akal-akal saya nilai semuanya ramah disabilitas. Oh. Soalnya saya di endorse. Karena anda dibayarin ya. Semua yang bayar disabilitas itu ramah disabilitas. Ramahnya ramah dalam arti begitu. Bukan ramah fasilitasnya ya. Waktu itu Dani juga pernah jalan-jalan ke gymnya Deddy Corbuzier, Jogi. Ya itu brengsek banget, kenapa anda nge-gym? Terus anda ngomel, ini nggak ramah, anda salah tempat. tapi betul. Tapi gue setuju sama apa yang Dani bilang, bahwa kalau rasa kasihan ada banyak orang lain yang perlu dikasihani. Karena ternyata dari statistik, tadi kita udah lihat di statistik. Jadi Dani tadi tahun 2020 ada berapa jumlah orang cacat dan? Sekitar 30 jutaan. Ada sekitar 30 jutaan ya, dan 2020 kurang lebih 20 jutaan. Dan ternyata yang menarik dari 20 juta yang pengangguran berapa? Menurut Kementerian Tenaga Kerja ini ada 414.000 pengangguran, Coki. Dari 30 juta. Ya. Ini tamparan sekali untuk orang yang sehat tapi menganggur. Nah makanya kalau orang difabel nganggur kita masih maklum. Kalau anda S1 tapi nganggur, Betul. lebih baik anda menemani Dani. Betul. Apalagi ada orang difabel yang bekerja, lebih tamparan lagi untuk Yes. orang yang sehat tapi menganggur. Betul. Seperti Dani ini. Dani kan stand up comedian kerjaannya. Dan dia juga banyak buka lo seminar gitu kan ke Seminar-seminar. Motivasi. Oh, itu akan kita bahas. Bagaimana orang difabel memotivasi orang difabel. Nanti kita akan bahas. Loh iya dong. Tapi Dani kan maksudnya orang difabel punya kerjaan, Coki. Iya, Anda betul. datang aja ke yang job. makanya dia sangat ada di posisi yang valid. Lo tidak merasa harus dikasihani gitu kan sebenarnya kan? Anda datang aja ke job fair ya kan. Orang-orang lamar kerja tuh. Lu normal nganggur. Saya difabel punya kerja. Makanya difabel dong, dapat jatah PNS. Ya nggak begitu solusinya. Kan dia udah lamar kerja, kenapa suruh difabel? Jatah difabel ini. Ya kalau orang di job fair, dia nggak punya kerjaan. Kalau suruh difabel, dia udah nganggur, cacat lagi. Tapi kan dapat jatah PNS. Setidaknya ada jatah. Peluang. Iya, ada keniscayaan kan. Gitu Slim. Ya mending kerja dong daripada harus cacat dan dapat jatah. Oke, Dani, kita akan bahas Dani sebagai seorang motivasi. Katanya Dani ini juga sering ke yayasan-yayasan yang difabel, motivasi orang tadi. Iya. Biasanya nanya apa sih, Dan? Caranya menghadapi hidup itu. Berat banget ternyata. Biasanya sedih gitu. Mas Dani, gimana saya menjalani hidup dengan jari saya yang hilang satu? Ya Allah. Ya Allah. Coba dimulai doa hilang. Sedihnya bukan main. Cuma jempol hilang, menanyakan bagaimana cara menjalani hidup kepada orang yang jalan kakinya hilang. Kejam yang nanya itu, Dani ya. Itu Anda yakin dia bertanya bukan sarkasme? Bukan kan? Ya, saya jawabnya itu kalau kamu cari kerja jangan di kerjaannya memberikan absen pakai sidik jari. Solusi Anda benar sih. Oh iya benar juga ya. Oke, Yang sidik jari jempol nggak bisa berarti orang kerja di Tapi situ ya. sebenarnya yang lo lihat apa sih yang mereka butuhkan? Kenapa mereka datang? Mereka tuh dapat. Nah, untuk orang-orang seperti itu rasa kasihan itu memperburuk depresi mereka atau lebih membuat. Nah ini poin penting menurut nih, lo. Coki. Biasanya rasa kasihan itu membuat orang disabilitas malah sulit di pergaulan. Oh. Soalnya apa ya, orang lain mau ngajak dia kumpul, mau ngajak dia bercanda takut kesinggung kan. Oh. Iya. Tapi apakah memang Iya, mereka iya. setersinggungan itu dan? Tergantung dia bisa menerima dirinya.
sendiri sebagai bahan percandaan apa enggak. Hmm. Kalau menurutku anak cacat yang bisa menerima dirinya sebagai bahan percandaan itu udah mengurangi separuh beban hidupnya. Yes, Oke, betul. Ini luar Orang biasa yang- banget, Oke, Coki, ya. oke. Berarti yang menarik adalah in a way dengan cara tertentu ternyata rasa kasihan yang diberikan masyarakat kepada anak-anak keterbatasan fisik ini atau orang keterbatasan fisik, walaupun maksudnya baik, ini bisa jadi mempersulit jadi pergaulan ya akhirnya. Malah Ya. jadi Iya. bikin semacam gap gitu ya. Iya, mau iya. ngobrol. Dan jadi mau- dapat perlakuan spesial sehingga dianya apa-apa jadi sungkan gitu. Iya. Jadi sungkan gitu. Bingung kan? Kalau menurut gue sih kita dapat insight ya, kita dapat insight yang menarik dari ngobrol-ngobrol sama Dani bahwa sebenarnya memang orang cacat tidak perlu dikasihani karena dia pretty much tidak berbeda banyak dengan kita Ya, sebenarnya. yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas, Soki, justru. Fasilitas, Betul. penerimaan dalam pergaulan Oh, itu yang penting. dan justru ngasihani, aduh kasihan ada Dani. Itu Malah jadi membuat bumerang, itu bumerang. membuat gap ya jadinya ya. Gap. Jadi- Betul, betul, betul. Oh. Dan itu terbukti dari cerita hidup Dani yang akhirnya lu bisa mengurangi setengah beban kehidupan lu setelah lu dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang membuli lu tanda kutip kan untuk mempersiapkan lu untuk jadi lebih kuat gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke masalah lu nih, Dan. Ini pertanyaan di luar konteks dari topik kita sih. Tapi gue penasaran aja, Dan. Lu pernah ikut coba penyembuhan alternatif yang di luar dari medis nggak sih? Nah, Misalnya penyembuhan orang Kristen atau penyembuhan pakai cara-cara agama tuh, Dan. atau rukiah Iya. atau misalnya dibaptis di Sungai Yordan, dihanyutkan di Sungai Gangga misalnya. Itu pengobatan apa, Bro? Dihanyutkan di sungai Gangga, Bro. Bukan Iya, pengobatan, dia mau bunuh Dani. Nggak, tapi intinya lo pernah coba alternatif nggak? sering. Apa yang terabsurd yang pernah lo alami? Yang terabsurd adalah saya suruh menyediakan seekor kambing, nanti penyakit saya ditransfer ke kambingnya. Gimana? Dani suruh menyediakan kambing. Ya. Nanti cerebral palsinya dipindah ke kambing. Nggak, Begitu. Lo Ini nggak bercanda serius. kan? Ini beneran kan? Beneran? Terus beneran beli kambing? Enggak. Saya Untung masih waras Anda ya. Ada sedikit kewarasan di diri Anda. Meskipun moral sudah tipis, ada waras. Kenapa? Iya, Anda nggak menarik. percaya Kenapa? itu? Kenapa? soalnya kalau penyakit saya dipindah ke kambing, kasih kambingnya. Nggak ada fisioterapi apa dokter yang mau mengobati kambing cerebral palsi. Betul. Dan nggak dapat tunjangan ya. Dan menurut gua ya itu adalah cara penyembuhan tidak bertanggung jawab, bro. Memang dia sembuh, nasib kambingnya bener itu kan maksud lo kan? Begitu Iya. penyakit itu ditransfer ke kambing itu, hidupnya hancur sebagai Binatang kambing. lain nggak bisa, perkutut, biawak, Kata dukunnya dulu kalau harus kambing. harus kambing. Oke. Itu akal-akalan dukunnya aja mau makan sate kambing aja. Kalau penyembuhan agama-agama udah pernah coba belum? Pernah ke penyembuhan Gua lagi agama dengar, Kristen. Ya penyembuhan agama Kristen yang ini ya. Oh iya, ada yang setiap hari Minggu. Iya. Ke agama-agama lain juga pernah? Pernah ke ustadz Ya. dibacain doa terus disuruh minum air putih. Alhamdulillah saya nggak sembuh tapi ginjal saya sehat. Berarti mengobati tubuh Anda. Maaf Pak Ustadz, kan kaki saya. Kalau ginjal saya memang sehat karena saya jarang berjalan. Tapi lo umur berapa sih kalau gue boleh tahu? 28. 28. Dan lo udah mencoba hampir semua pengobatan. Semua agama ya. Hampir semua. Dari mulai alternatif dan juga medis. Iya. Sekarang lo udah ada di tahap stop trying nggak? Udah di tahap stop mencoba nggak untuk mencoba sembuh gitu? Setelah mencoba enggak, soalnya saya terus terapi kalau nggak mengobati penyakit saya terus Oh. saya bisa mati. Berarti penyakit Anda mahal ya? Iya. Berarti memang orang kaya dan ini tidak perlu dikasihani. Ya mending beli kambing tadi Dan kalau ente orang kaya. Ini aja coba pengobatan Bentar, ini kan lagi ente fokus. coba pengobatan Kristen. Itu diapain waktu itu ente? Waktu itu saya suruh percaya Tuhan untuk Tuhan yang menyembuhkan saya terus diolesin pakai minyak. Ya ada minyak urapan kalau gue nggak salah di orang Kristen. Minyak urapan terus saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya sampai nggak sembuh-sembuh. Iya. Saya di titik itu saya percaya Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya, tapi bisa kan belum tentu mau ya.
Betul. Oh. Betul. Mungkin Tuhan belum mau menyembuhkan saya, soalnya saya kalau menjadi cacat lebih berguna daripada orang lain. Gokil Dani gokil. Karena dengan lo menjadi seperti ini, lo jadi corong yang ngasih tahu apa yang sebenarnya Sungkem, dibutuhkan oleh Lord teman-teman cacat di luar sana, bukan rasa kasihan, bukan dibedakan, bukan dieksklusifkan, Ya. tapi yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas dan diperlakukan ya seperti layaknya biasa Enggak, aja gitu. mohon maaf ya, tadi Anda ke pengobatan Kristen, suruh percaya Tuhan, pakai minyak-minyak, Anda tidak sembuh. Tidak sembuh. Anda tidak sembuh, murtad yang iya. Tapi sampai sekarang masih pengobatan konvensional. Terapi Pak, Oh. terapi. Jadi makanya menurut gue emang penyakitnya mahal. Dani sampai sekarang masih bisa survive. Ya memang ya Dani secara ekonomi ya dia manage Iya, dan sendiri salah gitu. satunya mental untuk terus hidup, terus berkarya itu Dan karena menurut gue sih yang paling mind tough blowing yang paling mind blowing dari percakapan kita Dani dan dari gue dan dari Tata Muslim juga adalah ternyata rasa kasihan itu malah bisa jadi salah satu sumber masalah baru ya untuk teman-teman kita yang disabilitas, sehingga itu membuat mereka jadi lebih sulit di pergaulan gitu. Iya. Betul. Kalau rasa kasihan itu dimiliki sama orang yang tidak kenal, jadinya kita untung. Kita jadi Ya makanya sebelum disumbang, murtad Oh. iya deh. Iya. kita jadi ditolongin kalau naik tangga. Betul. Tapi kalau yang rasa kasihan dimiliki sama orang yang kita kenal, kita jadi ngerasa aneh gitu. Nggak enak. jadi ada jarak gitu, Coki. Ya, Betul. Kalau orang nggak kenal ya tetap harus kita kasihani, misalnya di kursi prioritas. Bukan berarti gitu aku tidak mau memberikannya. Oh, itu main Coki Pardede itu. Kita harus tetap menghargai orang naik tangga, harus kita bantu orang tunanetra mau nyebrang. Bukan gara-gara konten ini aku tidak mau membantu itu. Berarti intinya adalah inti dari konten kita kali ini, kita tidak setuju anak disabilitas dikasihani karena menurut kita yang mereka perlukan bukan rasa kasihan, tapi yang mereka perlukan adalah fasilitas. Fasilitas. Karena menurut gua itu dulu aja. Fasilitasnya dulu aja. Kasihannya di Nomor 3 lah. Outputnya enggak, kasihannya Betul, di action. di actionnya, di Betul. output yaitu menyediakan fasilitas yang lebih lengkap. Betul, kasihannya jangan di mulut, kasihan sekali anak itu. Oh iya, abis ini Tapi episode pergi melawan lagi. orang tua. Tidak melakukan apa-apa, tapi di outputnya aja. Dan itu gue rasa sih perlu banget karena di Jakarta pun ya salah satu kota paling maju sangat sedikit ya yang berhubungan disabilitas. Oke, kalau gitu terima kasih para Noi sudah dengerin Oke. kita di podcast Musuh. Terima kasih, halo yang baru datang, maaf ya gue nggak say hello tadi. Soalnya di akhir-akhir emang penting sih, gue suka sih sama mereka sih. Gue suka dengan mereka yang sudah menerima keadaan gitu. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.